Denpasar, kota kita. Setiap pembangunan jalan, setiap layanan kesehatan, setiap sekolah yang layak, semua punya satu sumber yang sama, yaitu APBD Kota Denpasar. Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan keuangan pemerintah daerah selama 1 tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Fungsinya sebagai pedoman untuk pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, merencanakan pembangunan, dan melayani masyarakat selama 1 tahun anggaran. Bagi Kota Denpasar, APBD menjadi cerminan komitmen pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga pendidikan. Namun, pemahaman terhadap APBD tidak cukup berhenti pada nominalnya. Melalui video kali ini, kami akan menyajikan ringkasan APBD Kota Denpasar, analisis struktur APBD Kota Denpasar, dan mengkaji efektivitas pelaksanaan APBD di Kota Denpasar. Karena transparansi dan akuntabilitas anggaran adalah fondasi utama dalam tata kelola pemerintah yang baik. Mari kita telaah bersama. Pada APBD Perubahan Kota Denpasar tahun anggaran 2025, total pendapatan daerah mencapai 279,22 miliar. Sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 200,92 miliar. PAD ini didominasi oleh penerimaan dari pajak daerah sebesar 123,5 miliar, yang menunjukkan bahwa pajak masih menjadi sumber utama pendapatan Kota Denpasar. Selain itu, terdapat pendapatan dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya, pendapatan transfer mencapai 77,14 miliar yang berasal dari pemerintahan pusat dan transfer antar daerah. Sementara itu, pendapatan hibah tercatat sebesar 1,47 miliar. Pada pengeluaran total belanja daerah mencapai 495,6 miliar. Anggaran ini terdiri atas beberapa kelompok belanja. Yang pertama, belanja operasi sebesar 88,69 miliar yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan sehari-hari, termasuk belanja barang, jasa, hibah, serta bantuan sosial. Lalu yang kedua, belanja modal menjadi komponen terbesar dengan nilai 285,34 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan dan juga pengadaan aset daerah seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, jaringan, dan juga irigasi. Besarnya belanja modal menunjukkan fokus pemerintah daerah pada pembangunan dan juga peningkatan fasilitas publik. Lalu yang ketiga, belanja tidak terduga sebesar 19,11 miliar yang disiapkan untuk menghadapi kebutuhan darurat ataupun keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Lalu yang keempat, belanja transfer sebesar 101,93 miliar yang terdiri atas belanja bagi hasil dan juga bantuan keuangan kepada pihak terkait. Berdasarkan perbandingan antara pendapatan dan juga belanja, APBD Perubahan Kota Denpasar tahun 2025 mengalami defisit sebesar 215,85 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan penerimaan pembiayaan sebesar 274,35 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar 58,5 miliar dalam bentuk penyertaan modal daerah. Dengan demikian, pembiayaan neto sebesar 215,85 miliar mampu menutup seluruh defisit anggaran, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun berjalan tercatat sebesar 0 rupiah. Sementara itu, APBD Perubahan Kota Denpasar tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerintahan daerah memprioritaskan pembangunan melalui belanja modal yang cukup besar dengan tetap menjaga keseimbangan anggaran
melalui pemanfaatan silpa dan tahun sebelumnya. Ini saya akan menjelaskan struktur APBD. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada tahun 2025, Kota Denpasar, pendapatan daerahnya itu sebesar 279.418.480.696. Sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Jumlah belanja daerah Kota Denpasar pada tahun 2025 yaitu sebesar 494.434.535.104. Dan yang terakhir, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Dan Kota Denpasar, penerimaan pembiayaannya itu sebesar 274.345.954.408 rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaannya itu sebesar 58.500.000.000 rupiah. Nah, setelah kita mengetahui banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah Kota Denpasar, maka dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Denpasar itu memfokuskan penggunaan anggaran pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kapasitas birokrasi pemerintah. Besarnya anggaran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Maka dapat diketahui bahwa struktur belanja APBD Kota Denpasar pada tahun 2025 memperlihatkan bahwa pemerintah dapat berupaya menyimbangi antara kebutuhan operasional pemerintah dengan pembangunan berkelanjutan. Prioritas utama diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun, tingginya dominasi belanja operasi, khususnya belanja pegawai, menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran agar proporsi belanja yang bersifat produktif dapat ditingkatkan. Dengan demikian, APBD Kota Denpasar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pemerintah, tapi juga sebagai sarana strategis untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, berkualitas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang efektivitas APBD Kota Denpasar tahun 2025. Yang pertama, total pendapatan daerah Kota Denpasar tahun 2025 hanya sebesar 279,22 miliar. Sementara total belanja daerah mencapai 455,6 miliar. Ketimpangan ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang belum mampu mengimbangi kebutuhan pengeluaran. Yang kedua, ada pendapatan daerah masih sangat bergantung pada PAD sebesar 200,62 miliar dengan dominasi pajak daerah sebesar 123,5 miliar yang menandakan rendahnya verifikasi sumber pendapatan. Yang ketiga, belanja daerah didominasi oleh belanja modal sebesar 285,34 miliar, namun besaran alokasi ini tidak diimbangi dengan kemampuan pendapatan sehingga memicu defisit anggaran. Yang keempat, APBD Kota Denpasar tahun 2025 mengalami defisit sebesar 215,85 miliar yang sepenuhnya ditutup melalui silpa tahun sebelumnya, bukan dari peningkatan kinerja pendapatan daerah. Efektivitas APBD Kota Denpasar tahun 2025 dinilai masih rendah dan belum berkelanjutan. Hal ini terlihat dari ketimpangan antara pendapatan daerah sebesar 279,22 miliar dan belanja daerah sebesar 495,6 miliar
yang menghasilkan defisit sebesar 215,85 miliar. Kondisi ini menunjukkan perencanaan anggaran belum realistis dan masih bergantung pada silpa sebagai sumber pembiayaan utama yang tidak bersifat berkelanjutan. Di sisi lain, meskipun belanja modal menjadi komponen terbesar sebesar 285,34 miliar dan bersifat produktif, alokasi yang tidak seimbang dengan kemampuan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan adanya overekspansi belanja yang berpotensi menimbulkan tekanan fiskal di masa depan. Selain itu, struktur pendapatan yang dinominasi pajak daerah menunjukkan lemahnya diversifikasi dan meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi. Sementara kontribusi pendapatan transfer masih relatif sangat kecil. Secara keseluruhan, APBD Kota Denpasar 2025 belum efektif karena tidak mampu menciptakan keseimbangan fiskal yang menunjukkan kemandirian yang lemah serta beresiko terhadap keberlanjutan akibat ketergantungan pada silpa yang dapat mengganggu stabilitas fiskal dan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis APBD Kota Denpasar tahun 2025, kami memberikan beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan pengolahan belanja pemerintah agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat. Adapun beberapa rekomendasi dari kami, yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas belanja modal. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan agar anggaran digunakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang kedua, memprioritaskan belanja pelayanan publik. Anggaran sebaiknya difokuskan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi belanja operasional. Efisiensi dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan pemerintah, pengurangan pengeluaran yang kurang produktif, dan optimalisasi penggunaan fasilitas yang tersedia. Yang keempat, mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Pemerintah perlu meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, serta pembangunan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi agar tidak tergantung pada silpa. Yang kelima, meningkatkan transparansi pengelolaan APBD. Informasi APBD perlu dipublikasikan secara terbuka dan masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan. Dan yang terakhir, memperkuat anggaran berbasis kinerja. Setiap program harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.